eh, Pembatalan Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Saya melihat karena ini baru keluar, ya belum lama dan belum sempat disosialisasikan kepada kalangan dunia usaha. Kami melihat sih belum ada dampak ya terhadap investasi, apalagi sampai misalnya turunnya kepercayaan investor. Menurut kami belum, karena belum menjadi suatu kebijakan yang baru jalankan atau yang pasti. Tapi tiba-tiba sudah dicabut. Jadi karena ini masih belum katakanlah ada implementasinya di lapangan, jadi belum ada satu pengaruh yang besar terhadap dunia investasi. Kecuali misalnya ini sudah berjalan, tiba-tiba dibatalkan, tentu pasti ada tingkat kepercayaan yang turun. Tapi karena ini masih belum katakanlah diimplementasikan di lapangan, belum disosialisasikan, jadi kami melihat belum ada dampak yang signifikan terhadap pencabutan Perpres ini. Tentu dengan adanya pencabutan ini berarti akan kembali kepada kebijakan yang lama, bahwa investasi di bidang industri minor ini akan tetap menjadi daftar negatif investasi. Artinya sampai saat ini masih tertutup, kecuali kemungkinan ke depan ada kebijakan lain atau mungkin investasi terbatas. Tentu nanti kita tunggu kebijakan yang baru dari pemerintah. Kami juga melihat tidak begitu mempengaruhi, apalagi saya katakan tadi ini baru dikeluarkan dan Bapak Presiden dengan bijak dan tegas ya langsung merespon berbagai masukan. Ya, karena kita tahu bahwa ketika Perpres ini keluar, itu langsung mendapat suatu pro kontra di kalangan masyarakat. Berbagai tokoh agama, tokoh masyarakat, ada pro kontra. Jadi dengan dicabutnya dengan cepat Perpres ini tentu mengakhiri polemik yang ada, sehingga boleh dikatakan tidak begitu mempengaruhi iklim ekonomi. Keputusan Presiden membatalkan aturan investasi miras membuktikan bahwa produk kebijakan tersebut dilakukan dengan proses yang gegabah dan sangat terburu-buru. Regulasi prematur itu juga diduga tidak dilandasi dengan kajian yang mendalam dan komprehensif dalam melihat dampaknya bukan hanya terhadap aspek ekonomi tetapi juga ekses pada isu kesehatan, sosial, dan politik nasional. Sehingga sangat wajar jika peraturan tersebut menimbulkan kontroversi di masyarakat karena memang minimnya ruang aspirasi bagi tokoh masyarakat, ormas, dan unsur masyarakat lainnya. Bahkan Wakil Presiden pun ternyata sampai terkejut karena merasa tidak pernah dilibatkan dalam perumusan kebijakan tersebut. Kemudian alasan pencabutan daftar negatif investasi pada industri miras dengan dalih menggenjot investasi nasional juga sama sekali tidak masuk akal karena realisasi investasi langsung pada tahun lalu pun ternyata masih tumbuh positif hingga 2,1%. Bahkan realisasi investasi asing juga melampaui target hingga 118%. Selain itu, sumbangan penerimaan negara melalui cukai miras juga nyatanya tidak signifikan karena hanya 5,7 triliun rupiah pada tahun lalu, turun 21% dibandingkan tahun 2019. Jadi daripada pemerintah mengandalkan industri miras yang menimbulkan banyak kerugian sosial dan kesehatan, semestinya pemerintah konsisten saja dalam mengembangkan industri halal yang justru memiliki potensi yang jauh lebih besar mencapai 3.000 triliun yang sekaligus dapat meningkatkan martabat bangsa Indonesia. Ya kalau saya pribadi sih sebenarnya saya sih dukung apapun keputusan presiden ya, karena kan sebetulnya dia mengeluarkan atau mencabut malis sebenarnya ada sebab akibatnya gitu kan. Saya apresiasi banget sih dengan dicabutnya itu, karena kalau itu sempat diberlakukan akan banyak timbul polemik. Iya, sebagai umat beragama pasti kan menarikkan itu adalah memang untuk mencegah daripada kemudaratan yang lebih besar. Tapi kita lihat dari seginya juga, kalau memang istilahnya itu untuk orang asing, kan ada perda juga yang mengatur mengenai masalah untuk penggunaan yang manfaat itu sendiri. Jadi
pada dasarnya dilihat dari sisi baik ada sisi buruknya. Tapi kalau memang ada sisi buruknya, yang penting adalah penggunaan distribusinya itu aja yang paling harus dikontrol kan gitu. Kalau pemerintah merasa itu yang terbaik dan dapat masukan dari banyak pihak, saya kira ya itu langkah yang terbaik. Tapi kalau pembatasan ini hanya untuk beberapa daerah dengan alasan untuk menambah pendapatan daerah, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya baik juga. Kalau saya pribadi sih setuju-setuju aja sih ya, karena kan memang kita ini muslim terbanyak di dunia kan, gitu. Jadi kalau sampai kita melegalkan sih agak kurang nggak sesuai gitu dengan kultur kita. Tapi terlepas lagi kita kan nggak cuma Islam doang ya, tapi kalau memang tergantung masyarakat sih, kalau semua menghendaki ya bagus sih. Ya kalau menurut saya sebagai masyarakat sebenarnya kan miras ini kan sudah lama ya. Contohnya DKI saja sudah punya saham di perusahaan bir gitu. Jadi bagi saya sih sebagai masyarakat silakan saja masyarakat memilih. Kalau mau minum silakan, kalau mau tidak minum ya silakan. Jadi tidak perlu menjadi kontroversi begitu.